Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyiduna al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirra wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa ulumis salihin. Bab thulathi. Inilah bab thulathi. Artinya yang akan diterangkan oleh beliau di bab ini adalah perkara-perkara atau hal-hal yang secara rangkaian kata pembahasannya ada tiga perkara. Misalkan nanti dikatakan ada tiga perkara yang menyelamatkan, ada tiga perkara yang membahayakan. Ini fan tersendiri yang ditulis oleh beliau karena saking tabahhurnya beliau di dalam bermacam-macam fan ilmu. Fan secara khusus beliau itu muhaddis, tapi beliau juga seorang faqih, beliau juga seorang mufassir, beliau juga seorang lughawi, dan juga beliau seorang sufi kabir rahimahullahu ta'ala qaddasa sirrah. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi yaitu berkata Nabi, man asbaha wa huwa yashku dhayqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Barang siapa yang masuk waktu pagi man wa huwa yashku dhayqal ma'ash, hal adapun man yaitu yashku, mana asalnya mengadu, candang matura rosarwan, yaman dhayqal ma'ash akan sempitnya. Di sini ma'ash mana asalnya kehidupan, tapi yang dimaksud di sini lebih tertuju kepada ekonomi. Faka'annama yashku rabbah, maka seakan-akan mengadu man akan Tuhannya man. Contohnya begini, orang kalau kerjaannya cuma mengeluh itu tidak baik. Kalau mengeluhkan sesuatu kepada Allah dengan cara berdoa, itu memang tuntunan. Ya Allah, hamba tidak punya uang. Ya Allah, berikan rizkimu. Tidak apa-apa. Tapi kalau mengadukan perkara-perkara seperti itu kepada sesama makhluk dengan arti mengadu yang tidak ada gunanya, maka sifat itu tidak baik, perilaku itu tidak baik, karakter seperti itu sangat tidak terpuji. Maka mengeluh lah di sini lebih condong dimaknai mengeluh ya, garing saja, garis miring mengeluh. Mengeluh pagi-pagi udah mengeluh. Karena yang matura tahu ya. Tadi WC, ini enggak ngerti aku mas saya ini gimana hidup segan mati tak mau ya. Kadang-kadang ada orang seperti itu jangan. Orang yang seperti itu berarti kurang yakin kepada Allah. Ini makna yashku rabbah. Kalau orang cuma ngadu ngeluh kepada makhluk, ini akan malas berusaha nanti, malas berdoa. Yashku yang kedua itu bisa dimaknai seperti tadi itu. Berarti kurang yakin kepada Tuhan. Sudahlah, berdoalah, mintalah. Jangan banyak ngeluh kepada sesama makhluk.
Wa man asbaha di umurud dunya hazinan, dan barang siapa yang asbah masuk waktu pagi, yaman di umurid dunya, akan perkara-perkara dunia, hazinan yaitu sedih, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh masuk waktu pagi man sakhitan, yaitu makna asalnya sakhitan ini marah, yang dimaksud tidak rela, 'ala Allah, atas Allah. Orang pagi-pagi sudah sedih, berarti orang itu tidak ridha dengan pembagian Allah, takdir Allah, ketentuan Allah, minimal kurang ridha. Pagi itu sudahlah, seperti apa namanya slogan-slogan di musim corona kemarin itu banyak di medsos atau bahkan di pinggir-pinggir jalan ditulis, jangan lupa bahagia. Pada saya, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum. Artinya jangan banyak mengeluh jadi manusia itu. Jadi manusia jangan banyak mengeluh kepada sesama. Jangan mudah bersedih, sekejap bersedih. Untuk apa? Mau mati dengan bersedih? Rugi besar. Sekejap lah murung. Untuk apa? Itu setan itu. Yang membuat seperti itu setan atau nafsumu, ingin mencuri atau menggarong dan merampok iman kamu, semangat kamu di dalam beribadah dan beraktivitas. Jangan mau dibikin merungu-merungu, itu jangan mau. Itu setan itu. Kalau kamu itu mudah merungu-rungu, itu apa bahasanya? Muram, apa sedih, gula-gula sedih, memandang langit. Apa ya pandang langit? Pak, pola apa keluar susu kan? Bukan tafakur itu, ngodrunguan itu. Tidak bagus itu. Jangan mau dibegitukan. Kita ini mau dicuri iman kita, mau dirampok oleh setan. Jangan mau. Nanti pagi-pagi sudah derungu-derungu. Jangan mau. Jangan lupa bahagia, artinya bersyukur kepada Allah. Jangan lupa tersenyum, santai hidup ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ulama itu meninggalkan warisan-warisan seperti doa, hizib, itu supaya dibaca, supaya kita selamat, supaya kita selamat, iman kita selamat, badan kita selamat, supaya dunia ini, kita hidup di dunia ini tidak terganggu aktivitas apalagi ibadah kita oleh hal-hal yang bisa melalaikan kita dari ibadah. Wa man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu, itu salah tulisannya ya. Wa man tawadha'a, dan barang siapa yang merendahkan diri, man li ghaniyin, kepada orang kaya. Li ghaniyin, iyanya kasih titik. Li ghinahu, itu lebih mem ya. Li ghinahu, karena kekayaannya ghani. Faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka sungguh hilang apa 2/3 agamanya man. Kalau tawaduk kepada orang lain, tawaduklah karena Allah, bukan karena duitnya, bukan karena pangkat dunianya. Kecuali bahaya kita. Ada jenderal datang misalkan, kalau tidak nunduk nanti kita ditabok. Nunduk aja wajah kita atau badan kita, tapi hati kita tidak mau. Kalau sekiranya bahaya, itu dibolehkan tuh di kitab-kitab fikih ada itu. Kita nggak ngormat pemimpin,
nanti membahayakan kita, padahal kita tahu pemimpin kita itu zalim. Kalau kita tidak menghormat, tidak angkat topi lah istilahnya, tidak angkat tangan, gimana seperti begini, ini menghormat, apa namanya? Ya hormat. Hormat kan ada begini kan, nggak ada istilah lain. Kalau kita nggak begini, nanti kita ditabok. Ya kita begini aja, walaupun hanya sebatas tangan. Siapa? Padahal kita tahu kadang-kadang orang ini nggak benar, ini koruptor atau apa. Tapi kalau nggak angkat tangan, kita nggak hormat, kita akan bahaya. Kita diperbolehkan di dalam fikih seperti itu, tapi hati kita nggak boleh, kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena Allah sesuai dengan tuntunan Allah. Kita kan kadang menghadapi pemimpin yang tidak benar, kadang ya, dalam semua lapisan. Kita tahu kadang-kadang ini komandan saya atau pemimpin saya nggak benar. Ada kalanya memang perbuatan tidak selaras dengan hati, tidak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Tapi karena kalau dia itu baik, maka hormatlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita santri diundang orang kaya, biasa-biasa saja. Dia yang punya kewajiban kok. Dia yang punya kewajiban untuk menyalurkan hartanya. Kalau enggak, kembung dia itu, orang kaya itu, sakit perut. Muntah aja, coba makan pupunya. Pas cak tai, Jentar kak WC, kembung enggak? Kembung, meledak perutnya nanti. Orang kaya seperti itu, tumpuk duit, nggak disegahin, nggak dibayar zakatnya, nanti meledak itu perutnya. Kalau perutnya nggak meledak, imannya nanti meledak-ledak, bisa terkuras imannya, naudzubillah. Biasa-biasa saja, berterima kasih, oke. Terima kasih Pak, harus, karena kita disarankan oleh agama, la yashkurullah man lam yashkurin nas, lam yashkur lillah man lam yashkurin nas. Atau kama qala Nabi sallam, orang itu tidak bersyukur kepada Allah kalau tidak senang bersyukur pada sesama. Sebatas terima kasih Pak, tapi jangan menghormat karena hartanya, tapi hormatilah karena dia telah melakukan perintah Allah, menjalankan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Dan doakan mudah-mudahan Bapak semakin barokah, semakin senang untuk melakukan hal-hal yang baik, gitu. Wa Nabi Bakr Siddiq radhiyallahu an, salasun la yudrak nabi thalathin, di dalam sebagian riwayat la yudraku. Adapun 3 perkara itu tidak bisa ditemukan salat dengan 3 perkara. Ada 3 perkara yang tidak bisa dihasilkan atau tidak bisa dicapai dengan 3 perkara. Al-ghina bil muna, kekayaan dengan angan-angan. Artinya kalau mau kaya harus kerja. Jangan angan-angan. Di antara angan-angan itu apa sekarang? Judi online. Itu angan-angan itu. Angan-angan yang sangat busuk. Judi online ini masalah. Ustadz bisa main. Kenapa? Karena nggak usah duduk di pinggir warung atau di teras warung, ya nggak, Li? Kalau ustadz duduk di warung-warung togel kan malu kan? Ustadz kalau tidak beriman, tapi insya Allah tidak ada ustadz main judi online. Kalau tidak beriman bisa main judi online itu di kamarnya, kan nggak ada, tak ketahuan orang itu jong. Karena main iya namun judi online. Tahu saka kapur wa kehending, tahu saka apa nya mana? Ke tempat kafe-kafe kan tahu kan?
Judi online gongguan ke TV. Jangan mau, jangan mau. Haram, bukan hanya haram, merusak jiwa, merusak pikiran. Ada kemarin itu di sana itu, ada santrinya teman saya, bukan santri pondok tapi santri masyarakat lah ya. Tapi ya santri lah, santrinya teman saya itu. Enggak kemana-mana, dia beli Avanza langsung. Minta uang ke ibunya, minta uang ke ibu, terus beli Avanza. Ibunya heran, kok bisa dapat Avanza, kok cuman kerjanya main HP kan. Akhirnya ibunya lapor kepada gurunya, ditakutkan ini pakai ilmu hitam gitu. Gurunya sadar ini bukan ilmu hitam tapi judi online. Diingatkan oleh gurunya, ya enggak mau karena sudah tercandu, sudah kadung dapat Avanza. Enggak lama Avanzanya dijual. Sekarang nggak punya apa-apa lagi, karena memang apa namanya, rumusnya judi itu yang beruntung itu adalah bandarnya ya, bandarnya yang beruntung bikin rumah. Kalau yang main judi yang di bawah jual rumah. Kalau bandarnya beli mobil, yang di bawah yang main itu jual mobilnya. Wasyabab bil khidab, dan asyabab muda bil khidab dengan semir. Tidak bisa itu. Saya misalkan sudah tua, mau muda lagi disemir, iki apa bisa muda lagi? Yang ngode kikin gun. Sekarang banyak di medsos. Ada di Ganding ini kepala desa famili saya ini jualan sampo penghitam rambut yang putih jadi hitam. Iya, yang dikena semir itu yang hitam. Nanti tumbuhnya putih lagi. Mending biarin aja, biar tahu bahwa dirinya sudah tua, bahwa dirinya sudah rada-rada bau tanah gitu. Kemarin saya dibilangin oleh adik saya itu, Ayi itu, oban kak, iya cek tua, gelak, hihihi, wah, apa soban nak gelak, ban kalau ban ke gula kok. Saya kan ada ubannya 1, 2 ini. Allah, alhamdulillah. Berarti ini sudah lampu kuning. Hati-hati. Sudah uban itu. Wasyabab bil khidab, dan muda dengan semir. Tidak bisa. Ini sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Jadi semir ini asalnya boleh-boleh saja, kecuali orang tua semir rambut hitam, itu khilaf ulama. Banyak mengatakan tidak boleh. Kalau anak muda dibikin kuning, dibikin merah, itu sebenarnya hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi apabila nanti bisa melihat merusak akhlak, tidak usah. Boleh emir semir merah, orangnya tak pantas sekali besaki, jangan coba ya yan, iya ki, jangan coba. Orang kadang orangnya buk semir merah, sejan aban masih enggak enggak apa nyaman, enggak artis berat kan, boleh enggak artis berat, artis tak berawut. Wasihah bil adwiyah, dan sehat dengan obat. Jadi kesehatan itu apakah bisa dicapai dengan obat? Obat itu hanya syarat. Kesehatan yang diberikan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Silakan berobat, tapi setelah itu pasrahkan kepada Allah.
Jadi kalau nggak berobat, bukan nggak boleh berobat. Nabi SAW menerangkan dalam hadis itu, berobatlah kalian, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali lengkap dengan obatnya. Tapi kenapa di sini beliau mengatakan Sayyidina Abu Bakar wasihah bil adwiyah? Sehat itu tidak bisa dicapai dengan obat, supaya kita tidak tergantung kepada obat. Ini tasawuf di sini. Supaya kita tidak tergantung obat. Silakan suntik, silakan minum pil, minum obat. Tapi jangan percaya kepada obat. Kenapa? Karena kadang ada orang sakit, bahkan banyak orang sakit sudah diobati kemana-mana nggak sembuh. Percaya ke obat. Percayalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat hanya syariat, usaha, sarana. Setelah itu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sebenarnya ini. Wa an Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, husnut tawaddudi ila nas nisful aqli. Adapun baiknya at-tawaddud, makna asalnya cinta di situ. Ila nas, kepada manusia, yaitu separuh akal. Apa yang dimaksud di situ? Kita kasih kepada orang lain, kita lembut kepada orang lain, kita suka mengalah kepada orang lain. Itu nisful akal, itu separuh akal sudah. Artinya bagus, sangat bagus. Hanya orang yang cerdas yang bisa seperti itu. Diganggu kadang-kadang, oh enggak pak, mohon maaf pak, kamu ini, oh, bukan pak, jangan pak, bukan langsung bukan. Kita jangan gampang marah, langsung merongok, jangan. Kita ini santri, banyak senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Jadi mas, aku aja mah, gelak aja. Kon bisa daya syuting lagi. Iyan sarana aku ajam, sarana gelak benar aja mas syuting, upload nih medsos ini. Sudah mulai. Wa husnus su'al nisful ilm. Adapun baiknya pertanyaan atau bertanya yaitu separuh ilmu. Artinya bertanyalah, ketika tidak tahu tanya. Itu bagus. Saya bebas di sini. Tanya ilmiah, bukan tanya macam-macam. Artinya bukan karena ngetes, bukan. Kalau tidak tahu tanya. Tidak enak mau nanya, tulis di buku, setor ke sini. Tidak apa-apa. Di sini bebas. Wa husnut tadbir nisful ma'isyah. Adapun usaha yang baik atau baiknya usaha yaitu separuh kehidupan. Al-ma'isyah, separuh yang dimaksud kehidupan di sini dalam masalah ekonomi. Wa an Sayyidina Utsman radhiyallahu an, man taraka ad-dunya ahabbahu Allah. Barang siapa yang meninggalkan man akan dunia, maka cinta kepada man siapa Allah. Karena kalau sudah bisa meninggalkan dunia, bukan mati di sini ya. Bukan meninggal dunia mati di sini. Meninggalkan dunia dikeluarkan dari hatinya. Maka yang ada di hatinya hanyalah Allah. Walaupun di dalam tangannya banyak uang. Wa man taraka ad-dunuba habbathul malaika, dan barang siapa yang meninggalkan man akan dosa, maka cinta kepada man siapa malaikat. Orang itu kalau enggak berdosa, malaikat paling senang, enggak sibuk mikirin dosanya, mencatat dosanya. Wa man hasamat tama' 'anil muslimin ahabbahul muslimun, dan barang siapa
Hasamat tama'a, maknanya di sini yang mengkikis ya. Yaman akan tamak dari orang Islam, ahabbahul muslimun. Artinya menghilangkan, meniadakan sifat tamak dari hatinya, ia senang. Ini man zahida fid dunya ahabbahullah wa man zahida ma fi aidin nas ahabbahun nas. Orang yang tidak senang kepada milik orang lain pasti dicintai banyak orang. Dalam di antara adabnya, akhlaknya berteman, kita jangan sering suka miliknya teman. Temannya punya HP, kita kedarui, janreng Madura apa kedarui. Mau HP-nya seperti itu, ndak usah. Temannya beli, kalau perempuan sekarang beli baju, oh seneng ini, seneng pas nginjem mari ya, tak seneng pas kancana, tak seneng. Coba secara biasa saja, kamu ndak seneng baju saya, biasa, sudahlah syukuri saja bajumu itu bagus, itu saya senang, cuman ya senang biasa saja. Kadang orang kan binian minta alam melolo, minta pendapat melolo. Itu diantara kekurangan perempuan. Perempuan itu mau nak kelambian, mau tak tala ya lemben orang. Atar-mutar kalau tak mampu. Jadi biasa itu. Kalau kamu punya istri nanti kelambian, muter ke di depan cermin itu biasa sifat perempuan. Tapi perempuan yang sudah hampir itu, hampir stres. Kalau laki-laki kan enggak, ambil baju pakai rok jalan ini hijau, daya ki, mungkin laki, daya. Sepatun, pasang selajan pasang dua kelorong mendin gigi. Biasa laki-laki seperti itu. Kalau perempuan enggak, sebelum keluar, ya bagus juga, tapi jangan keterlaluan. Jadi perempuan jangan mos-momos tak leburgi ya pas kelampin pasang selajah pas langsung aja jalan ya, pasang rok jalan itu ndak bagus juga, itu kepakir nggak itu. Tapi jangan keterlaluan, motor mentah tali alam. Jadi kalau punya istri seneng di depan cermin, abas, perhatikan. Kalian sebagai laki-laki itu abas. Kalau sudah selesai pakai itu apa alipen apa beda, lah baguslah daya. Masa bagus, cocok. Lambur lah. Mun tak taala kebala tambu je. Mun perlu ke tanya. Baguslah, Pak. Iya, bagus. Cocok. Kadang kita percaya mun tak ngabas. Marah bos dulu ya bos. Biasa nih bini ngaji, kengkun jangan keterlaluan. Wa an Sayyidina Ali radhiyallahu an, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'mah, wa inna min asy-syuli yakfika at-ta'atu syula, wa inna min al-ibrati yakfika al-maut ibrah. Inna min na'imid dunya, sungguhnya yaitu sebagian dari nikmat-nikmat dunia, yakfi cukup kepadamu al-Islam. Apa Islam? Nikmatan, sebagai nikmat. Hali sebagai nikmat. Nikmat apa hidup di dunia ini? Ya cukuplah saya diciptakan oleh Allah menjadi orang Islam. Cukup, tidak ada di atas itu. Tinggal menjaga Islam dan keimanan kita. Wa inna minasyghuli yakfika ta'ah syulan, dan sungguhnya yaitu dari pekerjaan, kesibukan, yakfika cukup kepadamu at-ta'atu apa ta'at syulan sebagai kesibukan. Paling baiknya kesibukan di dunia itu apa? Ta'at lah. Sibuk ta'at, orang baik itu. Wa inna minal ibrati yakfika al-mautu ibratan,
dan sungguhnya yaitu sebagian dari al-ibrah, pelajaran, yakfika, cukup kepadamu apa kematian, ibratan. Ini ibratan jadi isimnya innah ya, bisa ini. Inna min na'imid dunya enggak. Jadi halnya sebagai ibrah. Jadi pelajaran apa yang paling berharga dan paling harus selalu ada di dalam pikiran kita? Kematian. Tidak ada yang melebihi itu. Kalau sudah kita ingat mati, mengambil pelajaran dari kematian, maka insya Allah kita akan semakin semangat beramal. Beri berdereng mate, beri pandu belum berdereng mate, malam berdereng mate, berarti kok mati lagi ya, begitu kan? Kata Sayyidina Umar, setiap mendengar ada orang meninggal, beliau berkata, mata fulan, mata fulan, mata fulan. Fulan mati, fulan meninggal, fulan wafat. Akan tiba saatnya ada kabar bahwa mata Umar. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa an sair ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini nunggu giliran. Maka bekal harus ditingkatkan. Di pondok apalagi, kalau di pondok enggak taatnya lemah, apalagi telah pulang. Kita ini kan belajar menjadi orang baik dan berusaha untuk menjadi orang baik. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam bi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.